Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan materi kita, kembali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, syarat agar kita bisa mendapatkan keutamaan puasa kita, dan kita sudah masuk alhamdulillah hari kedua, yaitu dalam hadis Nabi SAW, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, artinya betul-betul karena yakin Allah perintahkan ini, satu dunia ini tidak ada yang puasa, tetap kita puasa, dan juga mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Begitu juga dengan sholat tarawihnya, sama, kalau kita karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Maka mari kita ikhlaskan niat untuk itu tentunya. Melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan kita masih dalam kitab solat, serta kita masih di bab yang sama, yaitu bab ke-22, anjuran menunggu solat setelah solat. Dan kita akan masuk hadis ke-11 dalam bab ini dengan Hasan Sahih derajatnya. Hadis nomor 452 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاريح وكثرة الخطى إلى dalam kurung هذا المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من بيت متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan dan pasti akan menambah kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu atau bersuci dalam keadaan yang dibenci, dalam kurung seperti sangat dingin. Dan sudah kita jelaskan seperti contohnya, kalau mau wudu sebelum tidur misalnya, atau sudah rapi, batal wudu, kemudian wudu lagi. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah ke masjid. Dalam kurung ini, maksudnya beliau menjelaskan tentang masjid beliau SAW, tapi masjid secara umum sama. Kemudian maksudnya sama-sama mendapatkan keutamaan memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang ketiga, dan solat setelah solat. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, lalu dia datang ke masjid, solat di dalamnya bersama kaum muslimin atau bersama imam. Kemudian menunggu solat yang berikutnya, melainkan pasti para malaikat akan terus berdoa mengatakan, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah rahmatilah dia. Hadis ini mirip dengan hadis-hadis sebelumnya, menyebutkan kepada kita tentang amalan-amalan yang paling cepat menghapus kesalahan dan paling banyak menambah jumlah secara kuantitasnya, jumlah daripada pahala-pahala kita. 3 amalan yang disebutkan, wudu dalam keadaan yang dibenci. Dan sudah kita sebutkan masalah ini. Termasuk dalamnya yang belum kita sebutkan tadi, kalau orang selepas berhubungan biologis suami istri di malam hari, kemudian dia mau langsung tidur, itu dibolehkan saja. Walaupun dia tunda mandi junubnya sampai menjelang pagi. Seperti misalnya sekarang bulan puasa Ramadan, mungkin orang tidak melakukan di siang hari atau pagi hari karena puasa. Maka malam hari sebagaimana Allah halalkan disebutkan dalam Al-Quran. Maka boleh saja orang biologis kemudian dia tidur. Tapi sunnahnya wudu dulu. Ini biasanya orang malas untuk melakukannya. Ini termasuk bagian daripada hal yang disebutkan di sini. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan ini sudah sering kita sebutkan dari awal bab solat ini. Kemudian yang ketiga, ini jadi saksi bahasan kita, menunggu solat setelah solat selanjutnya. Dan sudah kita berikan gambaran duhur ke asar, maghrib ke isya misalnya. Maka semua itu adalah amalan-amalan yang paling banyak menghapuskan dosa-dosa dan juga mengangkat atau menambah kuantitas pahala. Hadis selanjutnya, hadis nomor 12, Hasan di ghairihi. Antum menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan urutan 453 dari awal belajar berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, thalathun kaffarat wa thalathun darajat wa thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat fa ammal kaffarat fa isbagul wudu'i fis sabarat wa intidharus salati ba'da as-salah wa naqlul aqdami ila al-jama'at wa amma ad-darajat فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات
فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإيجاب المرء بنفسه. Hadis ini diriwayatkan oleh Bazzar juga Al-Baihaqi dan disepakati hadis ini adalah hadis yang hasan. Terjemahannya kata Nabi SAW, 3 perkara pelebur dosa, 3 perkara pengangkat derajat, 3 perkara penyelamat, dan 3 perkara pembinasa. Jadi ada 4 hal di sini. 3 perkara pelebur dosa, 3 perkara pengangkat derajat, 3 perkara penyelamat, dan 3 perkara yang bisa membinasakan. Adapun yang melebur dosa-dosa, ini perkara yang pertama, yaitu yang paling cepat membersihkan dosa-dosa, menyempurnakan wudhu pada waktu yang sangat dingin atau dibenci. Kemudian menunggu sholat setelah sholat, dan melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Ini pelebur-pelebur dosa, dan sudah kita sebutkan tadi di hadis nomor 11. Adapun yang paling cepat mengangkat derajat adalah memberi makan. Langsung kita jelaskan saja, mentraktir orang atau berbagi makanan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian. Beliau umumnya pasti membuka pintunya kalau dihidangkan makan, lalu memanggil siapapun, kenal atau tidak kenal, lalu diberikan makan. Maka berbagi ini sesuatu yang sangat besar, apalagi Ramadan seperti ini, kita bisa meraih pahala buka puasa. Ini yang paling cepat mengangkat derajat. Kemudian menebarkan salam. Selalu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada siapapun yang kita temui. Ini masih jarang dilakukan oleh sebagian ikhwah. Bahkan kadang-kadang karena dengan orang terdekatnya dia pikir karena sering ngomong tidak pakai salam lagi. Kayak istri, suami, anak. Padahal di Saudi saya lihat itu hampir semuanya dibiasakan untuk mengucapkan salam. Bahkan mungkin antum kaget kalau di Saudi, kalau belum pernah ke sana. Itu orang, kita lagi di bus, ada orang naik pasti dia ucapin salam. Di pesawat saja kita lagi duduk, ada orang yang datang lain, dia salam juga kepada orang yang dia lihat yang sedang duduk. Jadi menerapkan sunnah ini luar biasa. Orang naik lift misalnya, maka mengucapkan salam. Jadi memang disuruh hidupkan salam ini. Dan mengucapkan salam sempurna. Assalamualaikum 10 pahala, warahmatullahi 10 dan wabarakatuh 10. Memang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sudah masyhur pernah kita sampaikan. Saya ingatkan kembali pernah ada seorang sahabat masuk dalam masjid, kemudian mengucapkan Assalamualaikum, kata Nabi SAW setelah jawab, lahu asyarah, orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu ishrun, orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga mengucapkan salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia duduk dan Nabi SAW jawab, lalu mengatakan, lalu beliau bersabda lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Dan yang paling banyak dan paling cepat memberikan kasih sayang satu sama lain di antara kita, maka adalah mengucapkan salam. Ya, karena Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, karunia Allah, maksud dalamnya rezeki selalu bersamamu. Wabarakatuh, dan semoga cukup. Anda bisa bayangkan kalau seandainya setiap hari kita ngobrol sama istri, sama anak, sebelum ngobrol sama mereka kita sudah mengucapkan salam ini. Bahkan Nabi SAW anjurkan kalau 2 orang muslim sedang jalan, dipisahkan oleh batu ataupun pohon, dianjurkan untuk mengucapkan salam, saking disuruh hidupkan ini. Kemudian yang ketiga, di hal yang paling banyak mengangkat derajat adalah sholat di malam hari, sementara orang-orang yang sedang tidur. Dan kita tahu ini, Ramadan adalah training untuk sholat malam. Dimudahkan kita sholat setelah ba'diyah isya, dinamakan tarawih, artinya santai, agar yang belum terbiasa sholat tahajud, sudah tercatat di buku amalnya tahajud setahun sekali. Dan diterapi kita untuk selalu bangun sebelum subuh untuk sahur, agar nanti setelah Ramadan kita bisa pindahkan di waktu yang mulia itu, karena sepertiga malam. Adapun yang menyelamatkan adalah berlaku adil pada waktu marah dan ridho. Yang paling banyak menyelamatkan orang adil. Walaupun dia lagi marah atau dia tidak lagi sedang marah, mana yang benar dikatakan benar, mana yang salah dikatakan salah. Ini sifat orang beriman. Jadi bukan karena dia emosi lalu kemudian dia tidak terkontrol, tapi justru dia bisa mengontrol. Dalam keadaan dia marah ataupun dia ridho, tetap saja dia bisa berlaku adil. Yang kedua, yang menyelamatkan adalah ekonomis pada waktu kekurangan dan berkecukupan. Bukan di sini bakhil, tapi meletakkan semua pada tempatnya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah dalam situasi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini yang akan menyelamatkan. Karena penyakit kita, masalah kita adalah dosa. Permasalahan apapun yang sedang kita hadapi,
Jangan langsung menyalahkan orang yang jadi penyebab kita terkena musibah tersebut. Tapi coba introspeksi diri hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba wudu, sholat taubat, istighfar kepada Allah dengan tulus. Insya Allah permasalahan kita akan selesai. Banyak orang tidak lakukan ini. Mereka sibuk mencari tahu, mungkin si fulan penyebabnya, mungkin orang ini penyebabnya. Selalu menyalahkan orang, padahal sebenarnya sedang ada cobaan datang kepada dia supaya dia introspeksi diri. Maka kita harus takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala situasi. Jadi muhasabah untuk itu. Adapun 3 yang membinasakan adalah sifat kikir yang diperturutkan. Dan ini sifat kikir artinya bakhil, suka perhitungan terutama kalau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kunci kaya adalah royal di jalan Allah. Selalu memberi, Allah akan berikan. Jangan selalu diwaswas oleh syaitan, ragu, keluarin enggak ya, bantu enggak ya. Dan terlalu banyak kisah para salafus saleh, mereka justru memaksakan diri dalam bersedekah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang baik. Tentu di sini yang dimaksudkan memaksakan diri adalah membiasakannya, bukan menghabiskan seluruh hartanya. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat bersedekah dengan seluruh harta, artinya seluruh harta yang sedang beliau bawa. Jadi pernah kasus misalnya perang Tabuk, yang hadisnya masyhur, pada saat Umar mengatakan hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar. Maka dia membawa setengah hartanya yang dia miliki dalam bentuk fisik materi yang dia bawa. Tapi rumahnya Umar masih ada dan seterusnya. Kemudian kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar karena selama ini selalu dia lebih cepat. Gak lama kemudian Abu Bakar datang, lalu Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau berikan? Dia bilang, ini semua harta saya ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasulnya. Bahasa ini sebenarnya bukan berarti seluruh harta semua habis. Semua sendok-sendok di rumahnya, pakaiannya, rumahnya semua disedekahkan, bukan. Tapi yang sedang beliau miliki hari itu dalam bentuk yang bisa disedekahkan, maka beliau keluarkan. Itu yang dimaksudkan. Maka perlu difahami poin ini juga. Kemudian yang kedua yang membinasakan orang selain kikir adalah hawa nafsu yang cenderung pada dosa yang selalu diikuti. Maknanya apa? Setiap kali ada keinginan berbuat dosa, kontrol diri. Jangan lakukan. Di situ butuh kesabaran. Kata para ulama, sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, dan sabar dalam menghadapi musibah harian yang datang kepada kita. Nah yang kedua ini sabar dalam meninggalkan dosa. Memang harus seperti itu. Jadi setiap ada hawa nafsu, bisikan syaitan, tinggalkan selama itu haram dalam agama. Kalau kita ikuti maka akan menjadi sebab pembinasaan. Yang terakhir adalah ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Atau selalu merasa bangga dengan apapun yang ada pada dirinya. Jadi selalu dia merasa dia yang paling benar, dia yang paling segala-galanya. Ini dia bangga. Setiap kali ada orang berpendapat pasti salah di mata dia. Maka ini bisa menghancurkan dia, baik di mata manusia pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diambil manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.